kasih Bapa. Kami mau tetap percaya bahwa Engkau menuntun kami setiap hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, Yesus. Ada mujizat, ada mujizat saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang menopang, Tuhan beri kekuatan. Haleluya, Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu, sumber kekuatan Kau Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, ajaib kuasa-Mu
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari kita akan sama-sama belajar pagi hari ini. Kita akan lihat di dalam kitab Matius, Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang kelima. Baik, kalau sudah ketemu saya akan bacakan, saudara bisa menyimaknya dalam kitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Di nama Tuhan. Saudara, saya yakin kalau saudara adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan sudah lama sejak kecil mungkin, saudara tidak asing dengan ayat ini gitu ya. Ada satu hal yang Tuhan sampaikan tentang hal menghakimi. Kenapa kita diajar oleh Tuhan untuk kita tidak cepat menghakimi? Karena memang kalau kita renungkan, setiap manusia itu cenderung cepat untuk menghakimi, cepat untuk menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Ketika ada sesuatu yang nggak pas dengan diri kita, pikiran kita, mungkin perasaan kita, maka kita membuat suatu respon bahwa ini nggak benar, harusnya begini, harusnya begitu. Artinya kita menghakimi dan kita menunjukkan ada satu standar bahwa yang benar adalah yang seperti ini. Dan itu terjadi di kalangan kita juga anak-anak Tuhan gitu ya. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang-orang yang ada di muka bumi ini. Semuanya. Kita lebih condong atau lebih cepat untuk cepat menghakimi orang daripada kita belajar dari kesalahan yang orang lakukan. Ya, karena kita perlu juga menyadari bahwa diri kita ini adalah manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Ada kalanya kita juga melakukan hal yang juga dilakukan oleh orang yang kita hakimi. Ada satu kesalahan, ada satu hal yang kurang benar gitu ya. Nah, saya ingat ada satu kisah, saya lupa apakah kisah ini adalah kisah yang pernah saya baca atau kisah yang pernah saya tonton atau nyata saya pernah melihatnya, saya lupa. Tapi paling tidak saya masih bisa menceritakan gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, satu saat ada satu pemimpin
pemimpin ya, boleh dinama mungkin kalau kantor ya kepala kantor ya gitu ya. Nah setiap hari Senin atau hari-hari tertentu, mungkin karena ada perbedaannya, setiap instansi atau lembaga itu punya hari-hari khusus dalam pembinaan karyawannya kepada karyawannya. Ya, mungkin waktu itu semacam ada satu pembinaan dan harus berkumpul di satu lapangan atau tempat yang sudah disediakan, yang pasti bukan di dalam kantor, di luar. Ya semacam, mungkin kalau anak sekolah itu seperti upacara gitu, atau semacam apel gitu ya, di luar. Nah di dalam apel itu atau pembinaan itu, maka mereka berbaris gitu ya. Semua karyawan berbaris dan di depannya ada kepala kantor yang memberikan pembinaan. Nah karena orang-orang sudah mengerti jadwal pembinaannya dan jam yang sudah disepakati, hari yang sudah disepakati bersama, maka dengan sendirinya mereka sudah mengerti kalau hari itu, ya kita ambil aja hari Senin misalnya, hari Senin itu waktunya pembinaan, mungkin masuknya jam 7 atau mereka sudah bersiap jam 7 gitu ya. Nah satu saat ada satu orang yang terlambat, tidak datang gitu ya, belum datang, namanya terlambat ya berarti belum datang. Tetapi yang lainnya sudah siap dan siap untuk menerima pembinaan, mendapatkan pembinaan dari pemimpinnya. Tetapi sang satu ini, karyawan yang satu ini belum datang-datang. Nah ketika kepala kantornya ini bertanya, ini apakah sudah lengkap semuanya? Semua saling tengok gitu ya. Wah dilihat, wah ternyata ada satu yang belum gitu ya. Si A gitu ya, mungkin si A ini kok nggak kelihatan. Ada yang hanya bergumam, ada yang hanya melihat gitu ya, kanan kiri saja. Tapi ada yang sempat keceplosan ngomong, oh si A belum kelihatan gitu kan. Dan akhirnya pemimpinnya ngomong, wah ini kemana ini ya, si A kok belum hadir ya. Singkat cerita, kepala kantor ini menyampaikan sesuatu. Pokoknya saya tidak akan mulai sebelum si A ini datang. Karena tidak ada izin yang sampai pada pimpinan kantor tersebut. Jadi dia merasa bahwa si A ini harusnya ada atau hadir karena tidak ada rencana izin dan sebagainya. Maka ditunggulah si A ini. Dan pemimpin kantor ngomong, sebelum dia datang maka semua karyawan tidak boleh bubar. Saudara bayangkan, mungkin pembinaan itu dimulai dari jam 7. Kita tahu bahwa jam 7 sudah mulai terbit matahari. Dan sampai kapan mereka harus berdiri? Ya sampai si A ini datang. Rupanya setengah jam berlalu si A belum datang. Dan panas matahari tetap mereka terima gitu kan. Artinya mereka harus berdiri dan menahan panas. Kalau memang mereka pengen cepat ya si A ini harus datang dan cepat selesai. Nah, singkat cerita, akhirnya memang beberapa ya 1 jaman lah si A ini datang gitu kan. Dia datang, ya dia minta maaf dan mungkin dia juga menyampaikan alasannya dan pembinaan sudah dimulai kembali. Nah, singkat cerita semua selesai dan si A dipanggil ke kantor kepala kantornya. Tetapi ada sesuatu pemandangan yang mungkin umum ya kalau Bapak Ibu Saudara ketahui ketika ada seseorang yang dihukum harus berdiri berjemur di panas terik gitu ya.
bukan karena kesalahannya tapi karena kesalahan orang lain, maka sesuatu yang wajar ketika mereka mulai mencibir gitu ya, mulai membicarakan tentang si A ini. Dan mereka mengatakan, wah ini gara-gara si A ini. Mungkin mereka mengumpat, mungkin mereka merancangkan sesuatu, mungkin mereka jengkel, emosi dan sebagainya. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita jumpai kalau kita ada di situ, kita akan melihat betapa kesalnya orang yang menerima dampak dari kesalahan orang lain. Dan pasti ini suatu pemandangan yang tidak menyenangkan. Setelah beberapa menit itu berlalu, tiba-tiba datanglah si A. Dia meminta maaf kepada teman-temannya. Dia mengakui kesalahannya. Dia berjanji untuk tidak mengulangi dan sebagainya. Tapi tetap ada beberapa yang masih panas. Ada beberapa teman-temannya yang tidak bisa menerima gitu ya. Ada yang cuma diam dan sebagainya. Dan ini adalah satu kisah yang pernah saya lihat. Atau mungkin Bapak Ibu pernah juga melihat situasi yang sama seperti apa yang saya lihat. Dan kita juga mungkin menjadi pribadi dari orang yang pernah menjadi korban dari dampak dari orang yang bersalah. Dia harus menerima atau menanggung suatu kesalahan yang bukan dia lakukan. Mungkin kita sama seperti orang-orang yang ada waktu itu. Kita mulai menghakimi dia. Kita mulai mungkin mengata-ngatai dia. Kita mungkin melakukan sesuatu dan mungkin ada satu rancangan-rancangan, semacam awas ya nanti dan sebagainya. Tapi pagi hari ini coba kalau kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa? Ya karena apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Dikatakan di sini ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita ini manusia. Kita tidak bisa menjamin diri kita ini tidak pernah salah. Satu saat bisa saja kita melakukan satu kesalahan. Misalnya dalam hal masuk kantor, masuk kerja. Mungkin kita adalah salah satu orang yang rajin, yang tidak pernah terlambat. Tapi satu ketika bisa saja kita karena sesuatu, kita bisa terlambat dan sebagainya. Ya walaupun mungkin keterlambatan saudara sebenarnya bukan maksud saudara karena ada hal-hal yang membuat saudara terlambat. Tapi bisa, kondisi itu bisa saudara alami. Dan bayangkan apa yang juga akan terjadi yang dialami oleh teman-teman saudara yang saat itu juga menerima dampak dari keterlambatan saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita belajar untuk tidak cepat menghakimi, tetapi belajar dari kesalahan orang yang sedang melakukan hal yang gak tepat gitu ya. Kita belajar. Kalau kita bisa melihat kisah tadi, kita bisa melihat bahwa ada banyak orang-orang yang dirugikan. Ada banyak hal-hal yang mungkin terhambat, tertunda karena kesalahan seseorang, karena kesalahan satu orang. Bahkan bukan hanya menghambat, tetapi juga merugikan orang lain.
membuat orang melakukan tindakan yang tidak baik. Ya seperti tadi, mungkin orang ngerasani, orang mungkin mengumpat-ngumpat gitu kan. Ada loh orang yang sampai misalnya jengkel gitu ya, apalagi kalau dia bukan anak Tuhan gitu ya. Sampai mengumpat-ngumpat, wah sampai nyumpai dan sebagainya, karena mungkin saking marahnya gitu kan. Coba kalau kita melihat situasi seperti itu, dan itu adalah suatu pemandangan yang disebabkan karena kesalahan kita, maka saudara akan ada semacam pertanggungjawaban yang harus saudara lakukan. Kita sudah membuat orang jengkel, kita sudah membuat orang melakukan satu perbuatan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Bahkan mungkin kalau ada orang sampai merancangkan pembalasan dan sebagainya. Nah, ini juga hal-hal yang perlu kita pelajari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin supaya kita belajar dari kesalahan orang lain. Yang satu saat nanti mungkin kita bisa juga salah. Mungkin kita juga bisa berada dalam posisi orang yang bersalah. Kalau kita sudah tahu dampaknya, kalau kita sudah tahu hasil dari kesalahan itu bukan saja ditanggung oleh orang yang melakukan kesalahan, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau kita sebagai orang tua, kita melakukan satu kesalahan, dampaknya adalah bukan hanya diri kita sebagai orang tua, tapi orang-orang yang ada di keluarga kita, istri, anak-anak kita. Itu akan juga terkena imbasnya. Saudara sebagai anak Tuhan, kita seringkali juga mengalami hal yang seperti ini. Pernah dengar gak saudara ketika ada anak Tuhan yang melakukan satu kesalahan, dan ada satu omongan seperti ini. Wong anak Tuhan kok seperti itu? Bahkan enggak ngomong anak Tuhan ya, mungkin lebih pedas lagi. Wong Kristen kok seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa ada sesuatu identitas yang kita miliki yang sangat luar biasa gitu ya. Ketika kita menjadi anak Tuhan adalah yang pasti kita akan melakukan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh Kristus, meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Kristus tentang kasih-Nya, tentang kebaikannya. Oleh sebab itu ketika kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, menjadi anak-anak-Nya, maka keberadaan kita ini harus bisa menjadi berkat. Jangan jadi orang yang cepat menghakimi orang, menganggap orang salah. Tetapi belajarlah dari apa yang saudara lihat. Kalau kita melihat ada teman kita yang melakukan satu kesalahan, bukan wilayah kita untuk menghakimi. Tetapi kita boleh memperhatikan hal-hal yang bisa kita pelajari dari apa yang dia alami. Supaya kita bisa belajar dengan baik, kita menjadi orang yang bijaksana, kita juga boleh menjadi berkat. Itu yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita boleh mengintrospeksi diri kita. Kita boleh belajar apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Karena apa? Kalau kita bisa menjadi berkat, maka Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Dan
banyak orang-orang juga akan bisa diberkati dengan apa yang kita lakukan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau Allah terus yang boleh menasihati kami, memimpin kami, menyertai kami. Bahkan Engkau Allah terus yang boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini boleh mempermuliakan Engkau. Dan kehidupan kami boleh menjadi berkat. Ampuni setiap kesalahan kami. Dan biarlah setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kami lakukan akan boleh membuat kami memahami akan kebaikan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memperbaikinya. Untuk kami boleh belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Untuk kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.